Kerajaan hilang di Indonesia. Benarkah ada kota emas yang tertimbun? Bayangkan kamu berjalan menembus hutan tropis yang lebat. Kabut tipis turun dari pucuk pepohonan, udara lembab, suara serangga bergema di seluruh penjuru. Tiba-tiba, pandanganmu tertahan pada sesuatu yang tidak biasa. Batu-batu besar tersusun rapi, seperti bekas bangunan kuno. Padahal kamu berada jauh di tengah hutan, tidak ada desa, tidak ada manusia. Seseorang berkata pelan. Ini bukan batu biasa. Ini bagian dari kota yang hilang, kerajaan yang ditelan bumi. Di Indonesia, rumor tentang kerajaan hilang dan kota emas tertimbun bukan sekadar mitos. Beberapa peneliti, ahli geologi, hingga arkeolog percaya. Ada peradaban besar yang pernah berdiri, lalu lenyap tanpa jejak. Sebelum kita lanjut ke cerita lengkapnya, dukung channel ini dengan tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena semakin banyak dukungan dari kalian, semakin banyak kisah sejarah misterius Indonesia yang akan kita bongkar. Siapkan pikiranmu, karena sejarah yang akan kamu dengar, tidak pernah diajarkan di sekolah. Bagian 1, Jejak Kota Emas yang Hilang. Indonesia dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa, tetapi bagi beberapa penjelajah Eropa sejak abad ke-16, kepulauan ini punya sebutan lain. The Land of Gold. Negeri Emas. Catatan Portugis dan Belanda pada masa kolonial menyebutkan bahwa di Pulau Sumatera terdapat kerajaan yang menghasilkan emas dalam jumlah yang tidak masuk akal, bahkan melebihi pasokan emas dari Amerika Selatan. Nama kerajaan itu sering disebut Kerajaan Aru, Kerajaan Barus, Kerajaan Pagaruyung, atau legenda besar, Kota Emas, Ophir, yang dikaitkan dengan gunung dan kerajaan misterius. Namun ada satu legenda yang paling mengguncang. Kerajaan emas yang hilang, kota emas di Sumatera. Konon, ini adalah kerajaan kaya raya yang runtuh dan ditelan bencana alam, lalu terkubur ribuan tahun. Hingga kini, penduduk setempat menyebutnya dengan berbagai istilah. Kota yang hilang. Kota tertimbun. Kota emas. Pertanyaannya adalah, apakah semua ini hanya dongeng? Atau ada bukti? Bagian 2, Kesaksian para penjelajah dunia. Pada abad ke-16, seorang penjelajah Portugis bernama Tomé Pires menulis dalam dokumen Suma Oriental bahwa Sumatera adalah pulau yang sangat kaya emas, bahkan lebih banyak dari tanah manapun yang dikenal manusia. Kemudian pada abad ke-19, ekspedisi Belanda menemukan artefak emas di pedalaman Sumatera. Reruntuhan pondasi bangunan kuno. Batu bata yang bukan berasal dari suku pedalaman. Ada satu catatan dari Belanda yang menggemparkan. Dalam arsip kolonial ditulis, bangunan-bangunan runtuh tertimbun lumpur. Seakan-akan kota itu tenggelam. Sahabat eksplorasi seorang geolog Belanda berkata, yang kami lihat seperti Atlantis kecil di tengah hutan. Bahkan di peta-peta kuno Eropa, Sumatera disebut sebagai Pulau Ophir, nama yang identik dengan tempat Raja Nabi Sulaiman mendapatkan emas. Bagian 3, Temuan Bukti Arkeologi. Dalam 2 dekade terakhir, para arkeolog Indonesia menemukan struktur bata kuno yang jauh lebih tua dari Sriwijaya. Gundukan tanah simetris yang diduga fondasi candi atau istana. Artefak emas yang tidak mungkin berasal dari teknologi sederhana. Ada pula laporan mengenai saluran air kuno yang terarah dan presisi. Pola permukiman yang terlihat dari drone dan citra satelit. Dan yang paling mengejutkan, di kedalaman tanah ditemukan lapisan endapan tsunami purba dan letusan gunung besar, yang menunjukkan kota itu tenggelam oleh bencana. Mitologi lokal di Sumatera memiliki cerita yang sama. Kerajaan kaya raya yang hilang karena kesombongan rajanya. Legenda ini ada di beberapa daerah. Kerajaan Tambora, yang hilang akibat letusan. Kerajaan Lambantuha di Jambi. Kerajaan Pagaruyung yang terbakar dan tertimbun gempa. Bentuknya berbeda, tetapi tema ceritanya sama. Kerajaan kaya bencana hilang. Dan hampir semua cerita mengarah ke satu tempat. Gunung Tua, Gunung Ophir, Gunung Talamau. Gunung yang terkenal karena sumber emasnya, sungai-sungai yang mengalirkan serbuk emas. Legenda Kota Emas. Bagian 4. Apakah ini, Ophir, milik Nabi Sulaiman? Dalam kitab-kitab kuno Torah, Injil, dan Al-Quran, disebutkan bahwa Nabi Sulaiman mendapatkan emas dari negeri bernama Ophir. Lokasinya misterius.
Banyak peneliti modern percaya Ophir berada di India Selatan, Afrika, atau Filipina. Namun beberapa arkeolog percaya ada petunjuk yang lebih kuat. Nama Gunung Ophir memang benar-benar ada di Sumatera Barat. Catatan Portugis di tahun 1500-an menyebut gunung itu sebagai sumber emas terbaik. Perdagangan emas dari daerah itu telah ada ribuan tahun sebelum Sriwijaya. Dan ingat ini. Para pedagang Arab sudah datang ke Nusantara sebelum era Kerajaan Besar Nusantara tercatat dalam buku sejarah. Apakah mungkin Ophir adalah nama asing untuk kerajaan emas yang hilang? Sampai sekarang, tidak ada bukti final. Namun fakta-faktanya sangat menggoda. Bagian 5, Misteri Reruntuhan di Dasar Danau. Di salah satu danau di Sumatera, Danau Singkarak, para penyelam lokal menemukan bentuk susunan batu rapi seperti fondasi bangunan di dasar danau. Warga setempat menyebutnya kampung yang tenggelam. Para arkeolog menduga, dulu danau itu adalah dataran luas. Gempa besar menyebabkan tanah turun dan terisi air. Hal yang sama terjadi di Danau Maninjau, diciptakan dari letusan besar. Danau Toba, kaldera Gunung Purba. Artinya, Sumatera adalah tempat kerajaan bisa hilang dalam semalam. Bagian 6, bencana yang menenggelamkan peradaban. Jejak geologi menunjukkan gempa raksasa, tsunami purba, letusan gunung dahsyat telah berkali-kali menghapus peradaban Nusantara. Letusan Gunung Toba 74.000 tahun lalu adalah salah satu letusan terbesar dalam sejarah bumi. Letusan Gunung Tambora pada 1815 menghapus kerajaan yang utuh. Kota dan manusianya lenyap dalam sekejap. Jika Tambora bisa menghilangkan satu kerajaan, bukankah mungkin ada kerajaan lain yang hilang ribuan tahun sebelumnya? Bagian 7, Teori para peneliti. Beberapa teori muncul. Peneliti atau sumber. Kesimpulan. Sejarawan Belanda ada kerajaan besar yang hilang akibat gempa dan lumpur. Arkeolog Indonesia ada peradaban kompleks jauh sebelum Sriwijaya. Geolog internasional ada endapan bencana yang menenggelamkan seluruh kota. Peneliti kitab kuno Ophir mungkin merujuk pada Sumatera. Namun sampai hari ini, belum ada satupun penemuan yang diakui sebagai kerajaan emas yang hilang secara resmi. Kenapa? Karena hutan, tanah, dan lumpur menutup semuanya. Hutan Indonesia menyembunyikan banyak rahasia. Bagian 8, pertanyaan terakhir. Fakta-fakta ini tidak bisa dibantah. Indonesia kaya emas. Ada reruntuhan yang belum tergali. Banyak wilayah tertutup hutan lebat. Catatan kolonial berbicara tentang kota yang tenggelam. Mungkin inilah alasan mengapa wilayah ini dulu disebut The Real Atlantis of the East. Dan mungkin, kebenaran terbesar sejarah Indonesia belum ditemukan. Atau, sengaja tidak ingin ditemukan. Penutup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ornamen tanda tanya hitam menurutmu? Apakah kota emas yang hilang itu benar-benar ada? Atau hanya legenda untuk menutupi sejarah yang sengaja disembunyikan? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video eksplorasi sejarah berikutnya. Sejarah adalah kebenaran yang tertimbun. Dan tugas kita adalah menggali. Sampai jumpa di episode berikutnya.